Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada yang sedang berproses, Allah sangat sayang pada kita. Allah mengirimkan utusannya, Nabi dan Rasul dan kitab, apalagi Al-Quran yang luar biasa, lengkap, indah, dan mengatur kehidupan manusia sejak lahir sampai wafatnya, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, termasuk aplikasinya dalam sunnah Nabi sebagai figur model kita. Hidup kita ini selalu punya keinginan, angan-angan, mimpi, cita-cita. Umumnya orang pengennya kaya, bagus kok, pintar, bagus kok, punya pekerjaan yang mapan, jabatan tinggi, bagus kok, apalagi didasari untuk beribadah pada Allah, sangat bagus. Dan kebalikannya, nggak ada orang pengen sakit-sakitan, miskin, hancur. Nah, timbul pertanyaan, memangnya Rasulullah mengajarkan supaya nggak mengalami kehancuran, kebodohan, kemiskinan? Iya. Islam mengajarkan supaya kita hidup berkecukupan. Jadi orang yang aghnia. Makanya Nabi Muhammad juga mengajarkan, Allahumma kfini bi talalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Minta yang halalika, bukan yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak. Diberi keutamaan dari Allah, bukan yang selain Allah. Nah, karena pertanyaannya bagaimana penerapannya? Mengapa dan bagaimana supaya kita nggak miskin? Ini menjadi kerisauan saya sejak lama. Kita pelajari dari berbagai macam sumber supaya mudah diingat mengapa orang miskin. Ternyata sebab yang pertama, yang banyak loh ya, karena ulah manusia, yaitu karena apa? Malas. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan doa supaya nggak punya jiwa malas. Orang kalau udah punya malas menggarap tanah, lahan, pertanian, peternakan, malas melaksanakan, melanjutkan usaha ayah ibunya, akhirnya habis-habisan, bisa bangkrut. Yang kedua, karena apa? Ilmunya kurang. Ilmu manajemen, apa itu marketing, accountingnya, dan sebagainya. Jadi ternyata harus punya ilmu yang cukup. Bagaimana membuat jaringan, bagaimana kita bekerja, menabung, yang tidak perlu pakai buku tabungan. Pergi kemana-mana, nggak perlu pakai kendaraan sendiri, karena kepandian teknologi. Maka orang yang punya ilmu banyak, kata Rasulullah, itu apa ya? Nilainya alimun yuntafa'u bil ilmi khairun minal fi abidin. Orang abid yang ilmunya cukup itu lebih baik daripada orang biasa, 1000 orang biasa. Nah, kemudian yang ketiga, sakit-sakitan. Orang yang sakit bisa disebabkan apa? Bangkrut. Nah, kalau kita kepengen nggak bangkrut, sehat, jaga kesehatan. Stamina diusahakan bugar. Nah, untuk bugar ada contoh-contohnya, langkah-langkahnya bisa dilihat pada tayangan beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang S yang kedua adalah self disiplin yang tinggi. Disiplin. Dan yang berikutnya adalah K. Apa itu K? Kreatifnya kurang. Maka kita ajarkan banyak kreatif. Supaya kreatif ada rumus 7. Nah, kalau dikupas panjang banget ya. Yang penting kalau kita belum bisa, nomor 1 ikut-ikutan deh, kombinasikan deh, kecilkan, besarkan, dan lain sebagainya. Melihat dimodif, melihat digabung beberapa fungsi. Kemudian yang berikutnya adalah I-nya ada investasinya salah. Berinvestasi
pada sesuatu yang salah. Supaya kita tidak salah, maka harus cari info. Bertanya pada ahlinya. Kira-kira kayak saya mau usaha apa ya yang kira-kira masa depan bisa bagus. Ini pentingnya ilmu dan silaturahim. Yang terakhir yaitu kebanyakan orang miskin karena nunut, tidak mencatat dan tidak tahu need orang lain, tidak tahu kebutuhan orang lain. Makanya orang beriman itu dikatakan Rasulullah tidak sempurna iman seorang yang dia tidur dengan perut kenyang sementara tetangganya kelaparan. Berarti harus apa? Silaturahim. Tahu ada apa ya? Ada kebutuhan apa yang perlu saya bantu untuk memecahkannya. Nah, orang yang punya ilmu anti tadi, maka otomatis insya Allah menjadi orang yang agniya, berkecukupan. Moga-moga Allah menjadikan kita semua orang yang berkecukupan, yang dengan itu kita bisa beramal banyak, bersedekah, membantu orang-orang yang kekurangan, dan bisa beribadah dengan optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.